Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Alita Nur, nomor absen saya 12 dan saya dari kelas 10B. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Kerajaan Singasari. Nah, topik apa aja sih yang akan aku bahas di sini? Yang pertama adalah latar belakang berdirinya Kerajaan Singasari, lalu masa kejayaan, fase kemunduran, serta bukti-bukti peninggalan dari Kerajaan Singasari, dan yang terakhir adalah daftar pustaka yang berisikan sumber-sumber yang saya peroleh untuk menyusun materi ini. Nah, latar belakang berdirinya Kerajaan Singasari. Nah, sebelumnya, Kerajaan Singasari ini merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di sebelah timur Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Nah, nama kerajaan ini sebenarnya adalah bukan Kerajaan Singasari, tetapi Kerajaan Tumapel dengan ibu kota Kutaraja. Nah, Singasari yang sebenarnya ini adalah nama ibu kota. Namun, Singasari justru lebih terkenal daripada Tumapel sebagai nama kerajaan. Nah, kerajaan ini dikenal dengan pertarungan politik berdarah antar saudaranya nih dalam memperebutkan tahta, balas dendam, serta cinta segitiga. Nah, kitab Pararaton dijadikan acuan dalam menelusuri tapak tilas kerajaan Singasari. Nah, berikut adalah silsilah raja dari versi kitab Pararaton. Yang pertama adalah Ken Arok. Ken Arok ini awalnya itu adalah rakyat biasa yang hidup di Tumapel. Nah, saat itu Tumapel ini merupakan daerah di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Nah, Ken Arok bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung, seorang akuwu atau setara camat di Tumapel. Nah, ia bekerja sebagai pengawal dari Tunggul Ametung ini. Namun, malah ia membunuh Tunggul Ametung karena menginginkan istrinya yang terkenal cantik, yaitu Kendedes. Ia menikamnya di saat Tunggul Ametung ini sedang terlelap dalam tidurnya. Nah, bahkan Ken Arok ini terhindar dari dugaan bahwa ia itu sebagai pelaku pembunuhan. Dengan kecerdikan dan juga kelicikannya, ia malah mengarahkan kesalahan tersebut kepada sahabatnya sendiri yang merupakan juga abdi setia dari Tunggul Ametung bernama Kebo Ijo. Nah, Ken Arok pun menjadi Akuwu Tumapel yang baru. Tak puas hanya itu saja, ia mendirikan kerajaan Tumapel yang memisahkan diri dari Kediri. Nah, hebatnya pula, ia berhasil menaklukkan Raja Kertajaya yang merupakan raja dari Kediri dengan dibantu oleh para Brahmana yang pada saat itu juga yang berseteru dengan sang raja Kediri. Nah, Ken Arok pun akhirnya menjadi raja pertama Singasari di usianya yang ke-40. Ia menjabat selama 25 tahun sebelum akhirnya ia dibunuh oleh Anusapati yang merupakan anak dari Tunggul Ametung. Namun, Anusapati ini hanya menjabat selama 2 tahun. Pada akhirnya pula ia dibunuh oleh Tohjaya. Nah, sedangkan Tohjaya ini juga hanya menjabat sebagai raja hanya beberapa bulan. Sebelum pada akhirnya ia dibunuh oleh Wisnuwardana. Nah, Wisnuwardana ini menjabat selama kurang lebih dari tahun 1250 sampai 1272 sebelum pada akhirnya ia digantikan oleh anaknya yaitu Kertanegara. Nah, pergantian raja ini tidak melalui proses pembunuhan atau apapun tetapi dengan cara yang damai. Nah, Kertanegara ini merupakan raja terakhir kerajaan Singasari yang paling sukses dalam kepemimpinannya. Nah, berikut adalah peta wilayah kekuasaan kerajaan Singasari. Nah, berikut yang warna coklat ketuaan ini merupakan daerah kekuasaan Singasari yang berpusatnya di daerah Jawa, Tumapel itu. Oke. Nah, berikut adalah masa kejayaan kerajaan Singasari. Saya bagi menjadi 3 nih. Ada kondisi politik, kondisi ekonomi, dan yang terakhir adalah kondisi sosial. Nah, kondisi politik kerajaan Singasari nih. Kondisi politik di masa kerajaan Singasari ini berkembang pesat, terutama pada masa Raja Kertanegara.
politik dalam negeri ini kebijakannya adalah mengganti pejabat pembantu, memperkuat angkatan perang, melakukan pernikahan politik, serta kalau lewat politik luar negeri itu dilakukannya ekspedisi Pamalayu untuk menguasai kerajaan Melayu. Nah, apa sih ekspedisi Pamalayu ini? Ekspedisi Pamalayu sendiri itu adalah ekspedisi diplomatik dan juga militer yang dikirim oleh Raja Kertanegara ke Kerajaan Melayu. Nah, ekspedisi ini dilakukan untuk membendung pengaruh ekspansionis dinasti Yuan dari Tiongkok. Tujuan ekspedisi Pamalayu ini untuk menundukkan Suwanar Bumi secara baik-baik dan juga untuk menguasai jalur perdagangan strategis. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi Kerajaan Singasari. Nah, kondisi ekonomi pada masa ini itu cukup maju karena didukung oleh tanahnya yang subur nih dan juga letaknya yang strategis yakni di lembah Sungai Brantas. Nah, Sungai Brantas ini sangat mempengaruhi dengan keadaan ekonomi seperti di bidang pertanian dan juga bidang perdagangan. Nah, pada bidang pertanian sendiri, mayoritas itu masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Lalu lewat bidang perdagangan itu Sungai Brantas ini menjadi jalur perdagangan antar daerah dan juga wilayah nih di Nusantara. Komoditas yang diperdagangkan diantaranya seperti beras, lalu ada emas, kayu cendana dan juga rempah-rempah. Nah, Kerajaan Singasari juga berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Nah, selanjutnya adalah kondisi sosial Kerajaan Singasari. Nah, kehidupan sosial pada saat Kerajaan Singasari ini dipengaruhi oleh sistem kasta nih, sistem kasta Hindu-Buddha. Masyarakat Singasari ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas atas dan juga kelas bawah. Untuk kelas atas itu terdiri dari raja, bangsawan, dan sedangkan kalau kelas bawah itu adalah rakyat jelata. Kehidupan sosial ini juga dipengaruhi oleh kebijakan raja dan juga kondisi politik dari kerajaan. Nah, bisa dapat disimpulkan, kehidupan sosial yang terjadi di kerajaan Hindu ini ternyata cenderung naik turun nih, jadinya belum cukup stabil. Nah, selanjutnya adalah fase kemunduran. Nah, Kerajaan Singasari mengalami fase kemunduran itu pada tahun 1292 saat Raja Kertanegara terbunuh oleh Jayakatwang. Nah, keruntuhan ini terjadi di tengah-tengah saat puncak kejayaan dari Kerajaan Singasari ini. Nah, ada beberapa faktor nih yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Singasari. Yang pertama adalah pemberontakan Jayakatwang. Nah, pemberontakan Jayakatwang ini, jadi Jayakatwang ini melakukan pemberontakan dengan memanfaatkan kesempatan saat melemahnya pertahanan kerajaan. Jadi Jayakatwang itu mengirim pasukan Jaran Guyang untuk menyerbu Singasari dari arah utara. Lalu, Raja Kertanegara memerintahkan menantunya Raden Wijaya untuk memimpin pasukan Singasari. Namun, pada akhirnya Jayakatwang ini berhasil menduduki istana dan membunuh Kertanegara yang merupakan raja terakhir Kerajaan Singasari. Nah, Kerajaan Singasari pun runtuh dan beberapa daerah Singasari mulai melepaskan diri. Lalu yang kedua adalah ekspansi bangsa Mongol. Kaisar Mongol Kubilai Khan itu mengirim utusan untuk memaksa Singasari itu untuk tunduk. Namun, Kertanegara malah menanggapinya dengan cara yang provokatif. Lalu ada melemahnya pertahanan tadi dan juga ambisi untuk menguasai banyak wilayah. Nah, yang terakhir adalah bukti-bukti peninggalan dari Kerajaan Singasari. Yang pertama itu adalah adanya Candi Singasari. Nah, bangunan candi ini didirikan untuk menghormati Raja Kertanegara yang merupakan raja terakhir Kerajaan Singasari yang paling sukses. Lalu yang kedua ada Candi Kidal. Candi Kidal ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anusapati. Selanjutnya adalah ada Candi Jago, didirikan oleh Raja Kertanegara untuk menghormati ayahandanya nih. Ayahandanya Raja Wisnuwardana yang merupakan raja keempat Kerajaan Singasari yang wafat pada tahun 1268.
Nah, selanjutnya ada Prasasti Singasari. Prasasti Singasari ini dikenal sebagai Prasasti Gajah Mada. Prasasti ini dibuat oleh Mahapati Gajah Mada untuk mengenang pembangunan Caitya di Singasari, Malang, Jawa Timur. Nah, isi Prasasti Singasari itu apa aja sih? Yaitu dia menjelaskan tentang pembangunan Caitya ini yang tadi untuk menghormati Raja Kertanegara dan para Brahmana yang gugur dalam pemberontakan Jayakatwang. Nah, selanjutnya ada Arca Amogapasa. Arca ini diberikan sebagai tanda persahabatan dan persekutuan antara kedua kerajaan nih, antara kerajaan Singasari dengan kerajaan Melayu. Nah, yang terakhir ini adalah daftar pusaka yang berisikan sumber-sumber yang saya peroleh untuk menyusun materi. Baik semuanya, sekian presentasi dari saya. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun perbuatan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.